Halo peserta didik di Access Hotel and Culinary Training Center. Salam pisau tajam. Dan saat hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang basic knife dan juga cutting method. Dan hari ini bersama saya, di sebelah saya ada Chef Hendro Purwanto yang nanti akan didampingi oleh Chef Steve. Dan hari ini sepenuhnya kita belajar bersama-sama apa saja basic knife dan juga cutting method. Dan sepenuhnya akan diajarkan oleh Chef Hendro Purwanto. Silakan, Chef. Oke. Selamat pagi untuk peserta didik di Access Culinary Center. Di sini kita nanti akan mempelajari untuk basic knife. Kemudian yang kedua adalah basic cutting method. Yang pertama nanti adalah basic cutting method untuk vegetable. Kemudian yang kedua basic cutting method poultry. Kemudian ada untuk fish dan beef. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu untuk beberapa jenis pisau yang kita gunakan. Yang pertama, di sini pisau bentuk tajam ya. Ini namanya blade knife ya, berfungsi untuk memotong roti ya. Dia bergerigi. Jadi tekstur roti nanti ketika dipotong dia tidak akan hancur ya. Kemudian yang kedua, ini ada vegetable knife atau yang disebut juga sebagai chef knife. Ini pisau ya dengan panjang kurang lebih 28 cm. Di sini pisau ini digunakan untuk vegetable maupun yang lain ya. Kemudian ada lagi yang disebut fillet ya. Ini khusus untuk memisahkan daging ikan ya, untuk memfilet. Bentuknya kecil dan panjang. Kemudian ada lagi yang disebut paring knife ya. Ini juga multifungsi. Ini nanti untuk kita pakai memotong ya, ataupun dipakai untuk cutting, khususnya tuning vegetable ya, memotong mundur. Kemudian ada lagi bone knife. Nah, bone knife sama, ini untuk memisahkan tulang. Cuma ini tulang daging ayam ya. Kalau tadi yang fillet itu khusus untuk ikan. Meskipun sama-sama memisahkan, tapi pisaunya berbeda ya. Oke, kemudian akan kita praktekkan untuk vegetable ya, basic. Yang pertama ya, sambil carrot ya atau wortel. Oke. Di sini untuk peserta didik ya, potongan di sini ini termasuk adalah trimming ya, sisa bahan yang nanti bisa kita gunakan kembali. Contoh ini nanti untuk pembikinan saus atau stok ya, jadi tidak boleh dibuang. Oke, potongan pertama ini yang namanya slash ya, potongan slash. Oke, slash seperti ini, adus rapi. Oke. Kemudian julienne atau potongan korek api. Ya, dari slash tadi kita potong agak lembut. Ya, seperti ini. Ini potongan julienne korek api. Oke. Kemudian selanjutnya untuk potongan cube ya atau dadu. Nah, seperti ini cube. Oke. Kemudian potongan selanjutnya yaitu payasen ya. Potongan bentuk tipis. Nah, ini payasen. Kemudian
jardiner, ya. Ini untuk jardiner. Kemudian diagonal. Oke. Diagonal. Kemudian Brunoise atau Brunoise. Oke, kemudian roll cut. Ya, ini roll cut. Oke. Kemudian yang sering ya kita pakai adalah untuk bikin potato wedges, ya, potongan wedges. Oke, wedges. Kemudian selanjutnya cifonde. Cifonde adalah potongan biasa ya, slash untuk sayuran khususnya kol dan caising atau sawi hijau. Nah, jadi potongannya biasa. Cifonde. Oke. Ya, cifonde. Sama juga untuk caising atau untuk ini sawi sendok atau pokcai, ini juga sama, cifonde. Oke, kemudian untuk yang kedua, saya untuk basic cutting method untuk poultry ya, ayam. Di sini masih dalam bentuk utuh ya. Pertama kita potong dulu. Ya. Di sini juga sama, ini trimming, ini masih kita bisa gunakan untuk pembuatan kaldu maupun saus. Untuk memotong biar mudah itu harus sesuai dengan tulang ya. Oke. Oke. Di sini akan saya praktekkan untuk memisahkan atau bisa dinamakan chicken boneless. Ya, pisau yang kita gunakan seperti ini bentuknya. Jadi ini khusus untuk boneless knife untuk memisahkan tulang dengan daging. Ya, jadi di sini untuk daging yang disisakan ini harus tipis, jadi habis ya. Jangan sampai terlalu tebal, karena ini nanti juga mempengaruhi untuk food cost.
kemudian sebelah ini merah dada kanan, dada kiri. Oke. Kemudian paha. Oke, sudah. Nah, tulang yang sisa dari boneless tadi nanti bisa kita pakai lagi untuk pembuatan kaldu atau chicken stock, atau nanti untuk pembuatan brown sauce ya. Oke. Kemudian dari chicken boneless tadi ya, bisa kita potong lagi untuk beberapa model potongan. Yang pertama cang. Cang yaitu potongan sebesar ibu jari. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan praktekkan untuk basic cutting method untuk fish atau ikan. Pisau yang kita gunakan ya, kita sama-sama memisahkan, tapi untuk jenis pisau yang kita pakai berbeda ya. Ini untuk fillet knife. Oke. Di sini untuk potongan untuk fillet, nanti untuk potongan ikan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah fillet, yang kedua adalah darni. Kalau fillet itu memisahkan ya antara dua sisi kanan sama kiri. Kemudian kalau darni dia memotong tulang, jadi di tengahnya masih ada tulang ya. Oke. Di sini kita potong. Fillet halus, daging bersih ya, jangan sampai tertinggal terlalu banyak. Oke, seperti ini ya. Kemudian sisi sebelah.
Oke, seperti ini. Kemudian tulang ini juga bisa digunakan nanti untuk pembikinan fish stock ya. Ini untuk basic bikin fish velouté untuk saus. Oke. Kemudian selanjutnya beef. Oke. Ya. Di sini yang kita pakai adalah tenderloin ya. Di sini masih ada lemak ya. Ini jadi kita trimming dulu ya. Kita buang lemak yang tidak terpakai. Kita bisa menggunakan paring knife ya. Oke, untuk beef ya, ini ada beberapa teknik cutting method. Yang pertama Mendalian ya, atau butterfly. Jadi kita potong kira-kira dengan tebal kurang lebih 10 cm ya, seperti ini. Kemudian kita belah dua, jangan sampai putus ya. Kita belah dua seperti ini. Nah, kemudian kita tipiskan. Ini yang disebut Mendalian atau yang disebut juga butterfly, seperti ini. Kemudian untuk potongan yang kedua ya, potongan steak ya. Potongan steak minimal 100 gram sampai 200 gram untuk per porsi ya. Jadi ini tenderloin kita potong untuk semua jenis steak ya. Seperti ini ya, kurang lebih 200 ya, 100 sampai 200 gram. Ini untuk steak. Kemudian ada finger cut ya, atau potongan jari ya. Kita potong dulu. Jadi untuk teknik memotong daging kita harus memotong serat, jangan sampai searah serat ya. Ini memotong serat ya. Kita potong untuk ya. Oke. Seperti ini, finger cut ya. Ini biasanya digunakan untuk masakan beef stroganoff atau stir beef ya, bentuknya panjang. Jadi nanti kalau kalian menemui di hotel beef stroganoff itu potongannya seperti ini ya, finger cut. Kemudian juga sama, nanti untuk potongan seperti ayam juga ada potongan cang ya. Ini dadu sebesar ibu jari. Mungkin nanti bisa digunakan untuk beef black pepper ya, seperti ini. Oke, untuk basic cutting method dan basic knife untuk pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Baik, pasti Pak Didik sudah memahami tentang basic knife dan juga cutting method hari ini. Dan untuk bisa mereview ya Chef Hendro ya, untuk bisa mereview dan mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Chef Hendro bisa memberikan 5 pertanyaan Chef Hendro yang nanti wajib dijawab oleh seluruh peserta Didik Akses dan nanti akan dikumpulkan kepada akademik konselor masing-masing. Silakan Chef, untuk pertanyaan yang pertama Chef Hendro. Yang pertama, sekarang saya untuk potongan seperti korek api, tadi disebut apa? Ya, yang pertama, potongan korek api tadi disebut apa? Ya. Chef ya? Ya, untuk basicnya. Dan untuk yang kedua, Chef Hendro. Yang kedua, sekarang bedanya antara bone knife sama fillet knife. Ya, itu yang kedua, perbedaannya apa? Bisa langsung dijawab. Yang pertama bone knife, yang kedua fillet knife. Perbedaan dan fungsinya. Oke. Baik, dan selanjutnya, Chef, pertanyaan kemudian yang ketiga, untuk memisahkan tulang ayam dengan daging, tekniknya tadi disebut apa? Memisahkan ayam, apa tadi, Chef? Ayam antara tulang ayam dengan daging. Oke, memisahkan tulang ayam dan daging ya, Chef ya. Baik. Tadi tekniknya disebut apa dalam bahasa kulinernya? Baik, dan yang keempat, Chef. Yang keempat, tadi sama juga, ikan.
Ya, fish. Ikan dibagi menjadi 2 potongan. Yang pertama dengan tulang, yang kedua tanpa tulang. Disebut apakah? Ya, itu dia. Yang keempat, kemudian yang terakhir Chef Indro, yang kelima. Terakhir, yang kelima. Potongan sayuran tadi antara caicin dengan kol tadi disebut apa? Ya. Itu ya peserta didik ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang wajib dijawab oleh peserta didik ketika nanti setelah menyaksikan video ini dan diserahkan kepada akademik konselor masing-masing. Dan kami berpesan juga untuk peserta didik tetap berada di rumah, sabar, dan pastinya Kitchen The Access sudah menanti untuk kalian bersama-sama praktek di sini dengan Chef Hendro. Tentu ya Chef ya? Ya. Sudah cukup Chef Hendro? Siap. Sudah cukup. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tagih dari kami, salam The Access. With us, you can go. Salam pisau tajam.